محمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa Allah curahkan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman kita, nikmat Islam dan juga waktu dan kesempatan bahkan kesehatan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa untuk selalu menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ikrar dalam lidah kita, mengatakan alhamdulillah ya rabbil alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita ana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'i tabi'in, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua nanti dia berjasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba ingin mengamalkan ibadahnya atau amaliyahnya atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tentunya harus dibarengi dengan niat yang paling baik. Timbulnya niat yang paling baik yaitu adalah dari hati yang paling dalam. Terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan hati kita dengan qalbun salim. Kita tanamkan hati kita dalam keadaan selamat, hati kita dalam keadaan tenang, hati kita dalam keadaan ikhlas. InsyaAllah dengan senantiasa hati kita mengikhlaskan dalam segala hal atau amaliyah yang kita lakukan, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita tanamkan, bahkan yang harus kita arahkan, yaitu adalah hati yang paling mulia, yaitu adalah qalbun salim. Maka karenanya setiap hati itu mempunyai pegangan. Pegangan itu diantaranya yang disebutkan dalam, yaitu adalah i'tiqad. Maka i'tiqad yang lazim ada 3 yang akan kami jelaskan. I'tiqad yang lazim dalam hati kita, yang pertama adalah i'tiqad qadariyah. Kemudian yang kedua adalah i'tiqad jabariyah, dan yang ketiga adalah i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah.
Yang pertama adalah i'tiqad Jabariyah. I'tiqad Jabariyah ini adalah yaitu mereka yang mempunyai kepercayaan bahwa kita tidak ada mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang ada sangkut pautnya dengan Allah. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang sehari-hari kita laksanakan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hasil kerja kerasnya mereka, melainkan hasil kekuasaannya mereka. Bahkan di antaranya yaitu adalah ketika seseorang dalam keadaan sakit atau seseorang itu adalah makan obat. Contoh kita dalam keadaan sakit kepala, maka dalam hatinya i'tiqad qadariyah ini, ketika seseorang memakan obat atau istilah obat pusing, misalnya kita memakan obat bodrek. Nah, dengan kekuatan makan obat bodrek itu atau makan obat pusing itu, maka dia akan sembuh. Nah, kesembuhan itu semata-mata tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya karena obat itu. Itulah yang disebut dengan i'tiqad qadariyah. Selanjutnya yang kedua adalah i'tiqad Jabariyah. I'tiqad Jabariyah ini adalah yaitu mereka yang mempunyai kepercayaan serba Allah, sehingga kita tidak ada usaha dan ikhlas lagi, maka mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Ini sebaliknya, tadi adalah orang yang melakukan usahanya tapi tidak ada sangkut pautnya, semua ini adalah dengan Allah. Ini adalah melakukan atau amaliyahnya atau kesehariannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkut pautnya dengan usaha atau syariat atau ikhtiar kita. Itulah yang disebutkan dengan sifat Jabariyah. Contoh, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kesakitan, maka mengatakan dalam hatinya, i'tiqadnya, sakit ini adalah hakikatnya dari Allah. Aku tidak akan berusaha untuk memakan obat, tidak berusaha untuk pergi berobat atau memeriksa ke dokter atau apapun yang disebut syariatnya atau ikhtiarnya, itu tidak ada sangkut pautnya, karena ini adalah hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan i'tiqad Jabariyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu adalah i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. I'tiqad ahlu sunnah wal jamaah yaitu mereka yang mempunyai kepercayaan, sama seperti hal yang lainnya tadi, bahwa segala sesuatu itu mendatangkan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buruk, baik, hidup atau mati atau dalam segala-galanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun sekalipun itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia tetap ada ikhtiar, dia tetap ada berusaha bagaimana akan mendapatkan semuanya itu. Kita tidak mungkin hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhtiar kita. Jadi yang paling benar yaitu adalah ahlu sunnah wal jamaah ini bisa kita terapkan dalam hati kita semuanya. Sehingga dalam mengamalkan sesuatu itu harus dibarengi dengan ikhtiar kita atau syariat kita. Ketika kita tadi diuji dengan kesakitan, diuji dengan kebingungan, diuji dengan kesedihan, maka tentunya seseorang itu mempunyai jalan atau ikhtiar bagaimana untuk menempuh itu tersebut. Sehingga apabila seseorang sakit, tentunya datang ke dokter untuk diperiksa. Bagaimana dok ini? Nah, itu diantaranya salah satu ikhtiar kita, salah satu untuk senantiasa tidak mengandalkan
kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya itu adalah hakikat emang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita ada ikhtiar dan juga berusaha kita agar bagaimana solusi-solusinya kita dapat semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah yang kita terapkan, yaitu adalah semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, selain kita sambil berusaha, sambil kita bagaimana caranya dengan maksimal mungkin apapun yang kita perbuat, maka jalan terakhir hasilnya misalkan kita sudah berusaha, berdoa, sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin, tapi hasilnya belum kita dapat, hanya bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sebutkan di dalam mukadimah surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila seseorang itu sudah berazam, membulatkan hatinya, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senantiasa mencintai orang yang bertawakal. Tidak ada jalan lagi. Di ayat yang lain mengucapkan, di ayat yang lain mengatakan, yaitu di surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan segalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini kita semua selain kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dohiriyah kita, syariat kita semaksimal mungkin apapun yang kita hadapi di kehidupan ini, maka dibarengi dengan doa hakikatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan ini kita semua butuh doa-doa kita, terutama saudara-saudara kita yang pada saat ini, yang mana di negeri Palestina, yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan. Maka dengan ini kita bantu atau kita samakan doa-doa kita rempukan doa-doa kita untuk senantiasa memberikan keamanan ke mereka, sehingga dalam keadaan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga musuh-musuh atau Yahudi atau Nasrani yang ingin menghancurkan Palestina, maka di antaranya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya semuanya atas lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama untuk mendoakan kepada saudara kita, saudara muslim kita yang ada di Palestina dengan mengamalkan 3D. Yang pertama yaitu adalah kekuatan doa. Semaksimal mungkin dalam hati kita, dalam hati yang tadi saya jelaskan, yaitu hati qalbun salim,
hati dengan penuh keikhlasan, hati dengan ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mengamalkan keyakinan doa tersebut. Maka yang kedua yaitu adalah kita berdakwah, dakwah dengan mengajak atau memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan saudara atau saudari kita di Palestina mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah donatur atau donasi kita. Apapun bentuknya, sekemampuan kita, semaksimal mungkin kita, insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita. Senantiasa kita sama-sama untuk menunjukkan jihad kita pun juga, karena tidak mungkin kita semuanya pada datang ke sana, bukan melainkan kebaikan, tapi karena mungkin kejauhan, dan juga itu tidak mungkin juga buat kita semuanya, hanya kekuatan doa dan juga tadi dakwah, dan yang ketiga adalah donatur kita. Mudah-mudahan sehingga jikalau kita melakukan yang 3D tersebut, maka mudah-mudahan kita termasuk jihad juga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila seseorang mengamalkan atau membantu dengan kebaikan tersebut, maka semata-mata dia juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang pun juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, imannya dia akan menaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajaj. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Palestin, Allahumma thabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa israila wa fattis syamlahum wa farik jam'ahum wa ansur alal mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin yang ada di negeri Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum-kaum kufar dan kaum-kaum musyrikin. Ya Allah, binasakanlah kaum-kaum Yahudi dan pasukan Israel, dan cari memberikan kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh kami, musuh agama dengan rahmat-Mu, wahai Maha Pengasih, dan sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.